Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, yang akan melanjutkan alur cerita dari series Tokusatsu Super Sentai Bunbumjer, episode 11 sampai dengan 20. Di 10 episode kali ini, masih menceritakan tentang para manusia Ban atau Bunbumjer, yang menggagalkan rencana sebuah organisasi alien bernama Hasirian, untuk menguasai bumi dan menyerap giasolin dari para manusia. Bukan itu saja, para Bunbumjer ini juga kedatangan seseorang dari luar angkasa, yang mengaku dirinya juga adalah Bunbumjer. Apakah orang ini baik, atau sebaliknya? Jika penasaran, ini dia full alur ceritanya. Awal cerita dimulai dengan Taiya yang pergi ke sebuah perusahaan. Pemimpin perusahaan itu menyambut Taiya dengan hangat. Pemimpin perusahaan itu bernama Naito Raita. Diceritakan oleh Sashiro, Pak Naito ini merupakan orang yang membuat Taiya ingin menjadi seorang kurir, karena beberapa tahun yang lalu rahasia sistem bersih yang dikembangkan oleh Pak Naito menjadi sasaran badan intelijen. Karena takut datanya dicuri, Pak Naito meminta orang yang dipercayainya yaitu Taiya, yang mengirim semua data yang penting. Setelah berhasil mengirim semua data pentingnya, membuat Pak Naito sangat senang. Mulai dari itulah Taiya memutuskan untuk menjadi seorang kurir, karena dengan menjadi kurir Taiya bisa melihat banyak orang bahagia. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Sashiro dan yang lainnya mendapat panggilan dari penyidik Shirabe, bahwa telah terdeteksi adanya benda asing yang tak dikenal datang menuju bumi. Di perusahaan Pak Naito menyuruh Taiya menghampirinya karena dia ingin memberikan misi kepada Taiya, yaitu untuk mengirimkan kotak yang berisi boneka Bun Red ini kepada seorang anak. Anak itu merupakan seorang anak salah satu karyawan kepercayaan Pak Naito. Pak Naito memberikan boneka Bun Red untuk menghibur anak itu, karena Pak Naito mendengar anak itu sangat suka sekali dengan Bunbumjer. Di tempat lain, para Sunsitter sangat malas hari ini karena cuaca yang tidak mendukung. Saat ingin bermalas-malasan, dari belakang muncullah salah satu sosok yang tak dikenal yang mengagetkan para Sunsitter. Karena tidak dikenal oleh para Sunsitter, sosok misterius itu memperkenalkan dirinya bahwa dia merupakan alien yang berasal dari planet Nidam. Dia bekerja demi bos Hasirian dan dia akan memodifikasi apa saja untuk menjadi kuat. Dia merupakan kapten modifikasi Hasirian, Tuan Cannonbok. Kapten Cannonbok dikirimkan ke bumi untuk menggantikan Kapten Matrix yang telah dikalahkan oleh para Bunbumjer, dan juga untuk melanjutkan mengumpulkan banyak giasolin agar dikirimkan ke planet Hasirian. Untuk menjalankan tugasnya, Kapten Cannonbok pun meminta para Sunsitter untuk bekerja mengumpulkan giasolin. Mendengar perintah dari kapten baru mereka, Itasa mengambil sebuah kunci lalu melemparkannya ke arah sebuah antena yang merubah antena tersebut menjadi Kuramaju antena. Setelah berubah menjadi Kuramaju antena, para Sunsitter dan Kuramaju antena pergi menyerang para manusia untuk mengumpulkan giasolin. Monster antena menyerang manusia dengan memberikan semacam antena ke kepala orang-orang, yang membuat orang-orang akan kehilangan kendali atas dirinya, dan dikendalikan oleh Kuramaju antena melalui suara maupun gerakan, lalu menyerap giasolin ketakutan para manusia. Beberapa saat kemudian Bunbumjer pun tiba. Melihat Bunbumjer yang datang, monster antena menyuruh para manusia yang dikendalikannya menyerang para Bunbumjer. Para Bunbumjer cuma bisa menghindari dari serangan orang-orang sambil menyerang para Nejireta yang juga ikut menyerang. Untuk mengalahkan para Nejireta, Sashiro dan yang lainnya pun berubah untuk mengalahkan mereka. Saat ingin pergi untuk mengantarkan paket, Taiya diberitahu Bundario bahwa Hasirian sedang menyerang para warga. Mendengar itu Taiya pun bergegas pergi ke sana. Para Bunbumjer masih melawan para Nejireta yang masih banyak sambil menghindari orang-orang yang dikendalikan. Setelah mengalahkan semua Nejireta, para Bunbumjer menyerang bersama-sama Kuramaju antena dan berhasil menghancurkan pengendalinya. Setelah pengendalinya hancur, orang-orang kembali normal, dan langsung dievakuasi oleh para Bunbumjer. Dikira sudah kalah, tiba-tiba monster antena hidup kembali. Tapi bukan itu saja, Kuramaju antena juga mendapatkan power up yang membuat para Bunbumjer kebingungan karena kejadian tersebut tidak seperti biasanya. Ternyata diketahui sebelum monster antena pergi menyerang, Kapten Cannonbok sudah sedikit memodifikasi monster antena. Monster antena semakin kuat yang membuat para Bunbumjer kesulitan melawannya. Monster antena terus menyerang para Bunbumjer, kemudian dengan menggunakan pengendali antenanya, monster antena berhasil mengendalikan Sashiro, Mira, dan petugas Joe. Setelah mereka bertiga berhasil dikendalikan, Kuramaju itu membuat grup Sentai baru yang bernama Antena Sentai Baribarijer, dan langsung menyerang Bun Orange Genba. Taiya telah sampai ke tempat pertarungan, dan langsung berubah untuk menyerang monster antena.
tapi serangan Taiya digagalkan oleh Sashiro yang sedang dikendalikan, lalu Bunping dan Black pergi untuk menyerang lagi Taiya. Kejadian ini membuat Taiya bingung apa yang sedang terjadi. Genba menjelaskan bahwa mereka sedang dikendalikan oleh Kuramaju Antena dan tidak ada pilihan selain melawan mereka dahulu, karena sangat sulit untuk mendekati monster antena. Saat Taiya dan Genba ingin mengaktifkan Bun Bum Changer untuk melakukan serangan, secara tidak sengaja Bun Bum Changer yang dikendalikan mengalami gangguan sinyal. Kemudian Bundario tersadar bahwa dijelaskan padahal Bun Bum Changer milik Bun Bum Changer mempunyai sinyal yang bisa memblokir gelombang radio beracun. Mendengar penjelasan Bundario, Taiya dan Genba pun terus-menerus membunyikan Bun Bum Changer milik mereka. Perlahan tapi pasti akhirnya antena di kepala Sashiro, Mira, dan petugas Joe berhasil dihancurkan. Setelah menghancurkan antena pengendalinya, Bun Bum Changer menggunakan serangan Bakuage Handling Drive Bun Bum Finish. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Kuramaju Antena. Seperti biasa setelah monster hancur, Yaruka akan menyerap sisa-sisa Giasolin dan teleport masuk ke dalam jalan raya luar angkasa. Melihat itu Bun Bum Changer pun meluncurkan Bun Bum Car dan dengan menggunakan Bun Bum Car miniatur, para Bun Bum Changer teleport masuk ke dalam Bun Bum Car yang akan dipakai, dan langsung mengejar Yaruka. Karena dikejar, Yaruka mengeluarkan sampah-sampah antena untuk menghambat para Bun Bum Changer, tapi para Bun Bum Changer menghindari serangan itu dengan mudah. Karena sombong, Yaruka membalik badannya tidak melihat ada jalan buntu di depan. Akhirnya Yaruka pun terjatuh keluar dari jalan raya luar angkasa dan mengeluarkan sisa-sisa Giasolin, yang berubah menjadi monster antena raksasa. Melihat itu Bun Bum Changer pun masuk dalam mode gatai untuk menggabungkan Bun Bum Car mereka, dan bergabung menjadi Bun Bum Changer Robo Sovel dan Patrol Kartu Custom. Monster antena menyerang Bun Bum Changer Robo menggunakan gelombang radio beracun, tapi Bun Bum Changer dengan menggunakan misil berhasil memblokir serangan monster antena. Kemudian Bun Bum Changer mengubah bentuk Bun Bum Changer Robo Custom menjadi Bun Bum Changer Robo Knight, dan langsung menyerang monster antena itu. Melihat monster antena yang sudah kewalahan, dengan menggunakan Bakuage Sword Bun Bum Finish, Bun Bum Changer berhasil menghancurkan monster antena itu. Setelah mengalahkan monster antena, Taiya yang masih berwujud Bun Red, mengantar paket boneka Bun Red kepada anak yang ingin dioperasi itu, yang membuat anak itu tidak akan melupakan momen ini. Mendengar misi telah diselesaikan, Pak Naito terlihat sangat bangga dengan Taiya, dan juga di kantor Pak Naito terlihat foto Taiya yang sedang dipajang. Dan episode 11 pun selesai. Lanjut episode 12, di episode 12 ini dimulai di sebuah gudang terbengkalai. Di dalam gudang itu terdapat para Sunseeker yang sedang mengeluh, karena tidak menyukai kapten baru mereka karena dia sangat angkuh dan licik. Saat sedang membicarakan Kapten Cannonball, tiba-tiba Kapten Cannonball muncul di hadapan mereka, dan ingin memodifikasi mulut mereka karena menghinanya di belakang. Kapten Cannonball memberitahu bahwa mulai hari ini dia yang akan mengambil alih untuk membuat para Kuramaju. Kemudian Kapten Cannonball pun mengambil kunci lalu mengubah sebuah geta, menjadi Kuramaju Geta. Di sisi lain terlihat Taiya baru selesai mengirim sebuah paket. Saat hendak pulang, Taiya mendengar sebuah suara yang berasal dari rerumputan. Karena penasaran Taiya pun mendekat untuk mengecek ada apa di sana. Saat mengecek rerumputan itu, Taiya menemukan sebuah mobil kecil yang bisa berbicara membuat Taiya terkejut. Mobil itu memperkenalkan dirinya kepada Taiya. Dia bernama Speedor, dia ini merupakan mesin yang berasal dari dunia mesin. Taiya membawa Speedor ke markas rahasianya. Speedor meminta tolong kepada para Bun Bum Changer untuk mencari partnernya Sousuke. Speedor bercerita saat dia datang ke dunia ini, dia tidak sengaja menabrak sesuatu yang berdampak buruk bagi soulnya, membuat Speedor tidak bisa kembali ke bentuk normalnya. Jika ada Sousuke dia pasti tahu apa yang sedang terjadi. Speedor juga bercerita bahwa dulu dia dengan partnernya serta teman-teman lainnya, bersama-sama melawan Gayak dan melindungi perdamaian. Mendengar cerita Speedor, Taiya dan yang lainnya bersedia membantu Speedor mencari Sousuke. Di sebuah pos polisi, kebetulan petugas Joe sedang bertugas. Seseorang berambut jabrik merah mengantar seorang anak ke pos polisi karena tersesat kehilangan ibunya, dan dia berjanji akan menemukan ibu anak itu. Petugas Joe mengatakan bahwa itu bukan tugas warga sipil, tapi orang itu tetap pergi mencari ibu anak itu dengan bermodalkan sebuah koin. Singkat cerita biarpun cuma bermodalkan sebuah koin, orang itu berhasil menemukan ibu anak itu, yang membuat petugas Joe sedikit terkejut. Di sebuah taman, monster Geta memulai aksinya dengan mengubah sepatu orang-orang menjadi sendal Geta, lalu menyerap Giasolin mereka. Taiya dan yang lainnya yang sedang mencari Sousuke mendapatkan laporan dari Bundario,
bahwa ada monster yang menyerang, jadi pencarian mereka harus ditunda dan langsung bergegas ke arah monster Geta. Petugas Joe juga mendapatkan informasi dan langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana melihat para Hasirian yang sedang menyerang para warga, Taya dan yang lainnya pun langsung berubah dan menyerang para Nejireta yang mengganggu. Para Nejireta bukanlah masalah sulit bagi para Bunbumjer. Melihat para Nejireta yang telah dikalahkan semuanya, monster Geta memakaikan sendal Geta yang beratnya 100 ton kepada para Bunbumjer, yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Karena tidak bisa bergerak, monster Geta menyerang bebas para Bunbumjer. Spidor yang melihat Bunbumjer diserang, dia pun pergi untuk membantu para Bunbumjer. Saat Kapten Cannonball melihat Spidor, dia teringat dia menabrak sesuatu saat datang ke bumi. Spidor terus menyerang monster Geta, tapi monster Geta berhasil mengalahkan Spidor dengan satu pukulan. Tidak ada lagi yang mengganggu, monster Geta ingin mengeluarkan jurus pemungkasnya Drone Geta, tapi lagi dan lagi dia diganggu, dan kali ini dia diganggu oleh orang berambut jabrik merah itu, yang ternyata dia adalah Sousuke. Spidor langsung menyuruh Sousuke untuk membantu para Bunbumjer. Sousuke pun mengambil alat berubahnya yang disebut Go Phone dan langsung berubah menjadi Go On Red. Saat Sousuke ingin menyerang, Taya memberitahunya agar jangan menyerang dari depan, tapi Sousuke tidak mempedulikannya dan dia pun berlari untuk menyerang. Benar saja saat ingin menyerang, Sousuke pun langsung dipakaikan getah 100 ton oleh Kuramaju, tapi biarpun berat, Sousuke tetap melangkah maju untuk menyerang yang membuat Kuramaju sedikit panik. Kemudian dibantu oleh rekannya Spidor, Sousuke berhasil menyerang Kuramaju Geta dan menghilangkan perangkap Geta 100 ton. Setelah semua perangkapnya telah hilang, dengan menggunakan serangan gabungan Bakuage Go On Handling Drive, Bunbumjer dan Go On Red berhasil mengalahkan Kuramaju Geta itu. Saat Kuramaju Geta hancur, Yaruka datang untuk menyerap sisa-sisa Gyasolin, lalu membuka portal masuk ke dalam jalan raya luar angkasa. Para Bunbumjer pun dengan menggunakan miniatur Bunbumcar, mereka pun teleport masuk ke dalam Bunbumcar yang akan dipakai. Sousuke juga ikut mengejar Yaruka dengan menggunakan engine Soul yang mengubah Spidor menjadi mobil. Dengan kecepatan tinggi, Spidor mengejar dan berhasil mengeluarkan Yaruka dari jalan raya luar angkasa. Setelah keluar, Yaruka mengeluarkan kembali sisa-sisa Gyasolin, dan Gyasolin itu berubah menjadi Kuramaju Geta raksasa. Melihat itu Bunbumjer pun masuk dalam mode Gatai untuk bergabung menjadi Bunbumjer Robo, dan langsung menyerang Kuramaju Geta. Kuramaju Geta mengeluarkan Virtual Geta Beam yang membuat Bunbumjer Robo kesulitan bergerak, efeknya sama seperti Geta 100 ton tadi. Karena tidak bisa bergerak, Kuramaju Geta menyerang Bunbumjer Robo hingga Bunbumcar Off-Road dan wagon terjatuh. Saat ingin menghabisi Bunbumjer, Sousuke pun datang membantu dengan bergabung menjadi engine Auto-Up. Karena Bunbumjer Robo masih tidak bisa bergerak, Sousuke menyarankan untuk saling menopang dengan berlari 3 kaki, dan menyuruh Sashiro dan Mira untuk mengikat kaki Bunbumjer Robo dengan engine O. Kemudian dengan kerjasama yang baik, mereka berlari menyerang Kuramaju Geta. Kemudian untuk serangan terakhir, Bunbumjer dan Go On menggunakan serangan gabungan Go On Bunbum Grand Prix Finish, mereka berhasil mengalahkan Kuramaju Geta. Setelah pertarungan itu, para Bunbumjer dan Sousuke harus berpisah karena Sousuke harus kembali ke dunia mesin untuk menghadiri pernikahannya Mahalcon. Saya juga kurang tahu siapa dia, jika kalian ingin tahu saya akan membuat alur cerita Super Sentai Go On nantinya. Dan juga pertemuan para Bunbumjer dengan Sousuke ini juga, memberikan arti partner yang mendalam untuk Taya. Dan episode 12 pun selesai. Lanjut episode 13, di episode 13 ini diawali dengan Sashiro, Taya dan Bundorio yang sedang membuat Bunbumcar baru, yang dari belakang petugas Joe menanyai apa yang sedang Sashiro lakukan. Taya menjelaskan setelah pertarungan bersama dengan Go On Red Taya terinspirasi dari Go On Red dan engine-nya Spidor, jadi dia memasukkan AI terbaru ke dalam Bunbumcar baru ini. AI yang dimasukkan bukanlah sembarang AI ini adalah AI terbaru yang diprogram oleh Sashiro. Dua Bunbumcar ini dirancang oleh Bundorio dan yang membuatnya yaitu Taya, digabungkan dengan AI buatan Sashiro membuat dua Bunbumcar ini akan jauh lebih kuat. Setelah selesai memprogram dua Bunbumcar ini, mereka mencoba untuk mengaktifkannya,
Tapi karena AI yang dibuat Sashiro terlalu canggih maka dua bunbungkar ini seperti memiliki kepribadian sendiri, mereka tidak akan bergerak tanpa kemauan mereka sendiri. Di dalam markas para Hashirian, Kapten Cannonball terlihat sangat senang karena berhasil menciptakan senjata terbarunya. Dilihat dari semacam kamera terlihat semacam sebuah robot, dan yang dipegang oleh Kapten Cannonball terlihat seperti Bun Bum Changer, milik Bun Bum Jer, tapi berwarna hitam. Seperti biasa Taya sedang mengerjakan tugasnya sebagai pengirim atau kurir, terlihat Taya sedang mengantarkan sebuah paket ke seorang ibu yang membuat ibu itu sangat senang, karena paket itu merupakan sebuah kaset lagu yang dinyanyikan oleh mendiang ibunya. Setelah selesai mengantar, Genba sedang meminta upahnya ke Taya, karena memang dia yang susah payah mencari kaset jadul itu. Saat sedang berbincang-bincang, Dekotorade dengan mic-nya memanggil para bunbumjer untuk berkumpul. Mendengar panggilan Dekotorade, karena takut ada Kuramaju lagi para bunbumjer pun pergi ke sumber suara. Kali ini memang tidak ada Kuramaju, tapi kali ini para Sunshitter sendiri yang akan melawan para bunbumjer. Dekotorade pun langsung menyerang Taya dan yang lainnya, yang membuat Taya dan yang lainnya langsung berubah menjadi bunbumjer. Bukan hanya itu saja, Dekotorade juga memperkenalkan senjata baru mereka, yang merupakan sebuah robot raksasa yang mereka sebut Bunbum Killer Robo, membuat para bunbumjer terkejut, karena tidak ada informasi tentang robot ini. Belum juga siap, tapi Itasa menyuruh Bunbum Killer Robo untuk menyerang para bunbumjer, yang ternyata hanya memutarkan sebuah lagu. Para bunbumjer tidak menyadari bahaya dari lagu itu, tiba-tiba entah kenapa lama-kelamaan mendengar lagu itu, para bunbumjer mulai kehilangan semangat bertarung mereka dan terlihat sangat lelah. Dijelaskan oleh para Sunshitter, lagu itu berjudul Atas Bawah. Jika mendengar lagu itu tubuh akan menjadi lemas, dan yang semangat akan menjadi loyo. Saat ini karena tidak bisa bertarung, para bunbumjer ingin kabur memakai bunbumkar, tapi efek dari lagu itu sangat luar biasa, hingga sampai ke Bundario yang membuatnya tidak bisa meluncurkan bunbumkar. Karena para bunbumjer sudah tidak bisa bertarung, para Sunshitter ingin menghancurkan para bunbumjer, tapi untungnya Genba masih mempunyai alat yang bisa membuat para bunbumjer bisa kabur. Melihat para bunbumjer yang kabur, para Sunshitter sangat bangga karena memaksa bunbumjer untuk kabur. Di dalam markas rahasia, Genba mencoba untuk berubah tapi dia terlalu lemas, membuat Bunbum Changer tidak dapat diaktifkan. Di dalam markas rahasia juga terlihat para bunbumjer tidak ada yang bersemangat, dan sering mengeluh. Melihat para teman-temannya yang begitu, Genba berpikir sejenak, dan langsung pergi. Para Sunshitter sedang dihubungi oleh Kapten Cannonball untuk segera mengumpulkan banyak Gyasolin. Tiba-tiba Genba datang dan menawarkan diri untuk membantu para Sunshitter mengumpulkan banyak Gyasolin. Genba juga memuji para Sunshitter jenius karena bisa membuat para bunbumjer yang semangat menjadi lemas dan loyo, membuat para Sunshitter salah tingkah dengan pujian Genba. Genba sangat terpukau dengan kejeniusan para Sunshitter, lalu menawarkan diri untuk bekerja bagi para Sunshitter. Genba juga meyakinkan lagi para Sunshitter dengan mengatakan dia akan lebih diuntungkan jika bekerja dengan para Hashirian yang pada akhirnya akan menguasai planet ini. Mendengar ketulusan Genba, Dekotorade pun langsung setuju tapi dengan syarat Genba harus melayani mereka dahulu. Karena Genba yang tiba-tiba menghilang, para bunbumjer pun berpencar untuk mencarinya meskipun mereka sangat lemas. Akhirnya mereka menemukan Genba, terlihat Genba sedang melayani para Sunshitter dengan senang hati. Karena sangat puas dengan pekerjaan Genba, Itasa memutar musik Atas Bawah dari Bunbum Killer Robo. Melihat Genba yang sedang melayani para Sunshitter membuat para bunbumjer yang lain terkejut karena Genba mengkhianati mereka. Tapi akhirnya Taya dan yang lainnya mengerti apa yang sedang dilakukan Genba. Sambil mendengar lagu Atas Bawah, Genba memberikan hadiah bagi para Sunshitter yaitu topeng bunbumjer. Genba mengatakan karena para Sunshitter sudah berhasil mengalahkan bunbumjer, jadi sekarang para Sunshitter lah yang akan menggantikan para bunbumjer menjadi bunbumjer. Mendengar itu, dengan topeng yang dipakai para Sunshitter langsung menirukan gaya bunbumjer, tapi karena mereka terlalu bersemangat, tiba-tiba mereka menjadi lemas tidak bisa bergerak karena mendengar lagu Atas Bawah. Genba bertanya kepada para Sunshitter, kenapa dia memuji mereka padahal dia sangat membencinya. Genba menjelaskan, lagu Atas Bawah membuat yang loyo menjadi semangat dan yang semangat menjadi loyo. Genba berbuat baik dan sering memuji para Sunshitter, yaitu untuk membuat mereka menjadi semangat, agar terkena kembali efek dari lagu itu.
Tindakan Genba ini membuat Bun Bum Car Safari tertarik dengannya dan langsung keluar untuk membantu Bun Bum Jar menghancurkan speaker dari Bun Bum Killer Robo, menghilangkan efek lagu atas bawah membuat para Bun Bum Jar kembali bersemangat. Taya juga memberikan Genba Bun Bum Car miniatur Safari, untuk dipakai Genba karena berhasil memikat Safari. Melihat para Sun Seeker juga terhilang dari efek lagu atas bawah, Bun Bum Jar langsung berubah bersiap menghadapi para Sun Seeker. Para Sun Seeker pun masuk ke dalam Bun Bum Killer Robo untuk mengalahkan Bun Bum Jar. Melihat itu Bundorio meluncurkan para Bun Bum Car ke jalan raya luar angkasa. Lalu Bun Bum Jar teleport masuk ke dalam Bun Bum Car yang akan dipakai, dan langsung masuk dalam mode Gatai untuk bergabung menjadi Bun Bum Jar Robo. Bun Bum Killer Robo digabungkan dengan teknik menyerang Dekotorade membuat Bun Bum Killer Robo sangat kuat, menyerang terus-menerus Bun Bum Jar Robo dan Bun Bum Jar Robo tidak bisa menangkis maupun menghentikannya. Bahkan adu tendangan pun Bun Bum Jar Killer Robo lebih unggul. Akhirnya Genba memanggil Bun Bum Car Safari untuk membantu, dan bergabung menjadi Bun Bum Jar Robo Safari Custom. Dengan gabungan ini, Bun Bum Jar Robo mendapatkan tangan bercakar dan memiliki serangan yang sangat liar, menyerang terus-menerus Bun Bum Killer Robo. Kemudian dengan serangan terakhir Bakuage Claw Bun Bum Finish, Bun Bum Jar Robo mencakar Bun Bum Killer Robo hingga hancur. Setelah mengalahkan Bun Bum Killer Robo, para Bun Bum Jar kembali ke markas mereka. Bundorio sudah memasak kari spesial dengan banyak sekali gorengan. Anggota yang lain mencoba menghindari makanan itu, tapi Genba langsung menyantap kari spesial buatan Bundorio. Dan episode 13 pun selesai. Lanjut episode 14. Awal cerita dimulai dengan Sashiro yang sedang menikmati keindahan laut di sebuah akuarium. Tiba-tiba tidak sengaja bertemu dengan Mira yang sekarang bekerja paruh waktu di situ, dan sedang memberikan pengumuman bahwa pertunjukan singa laut akan segera dimulai, membuat Sashiro terkejut. Mira menanyai Sashiro sedang apa berada di sini. Sashiro menjawab dia kesini cuma untuk menenangkan hatinya, dan untuk membuka hati Marin. Marin itu adalah salah satu Bun Bum Car yang memiliki kepribadian ya guys, bukan orang. Sashiro sangat bertekad sebagai Bun Blue, dan sang master akuarium dia akan membuat Marin mengakuinya. Di tempat lain, karena cuaca sangat bagus hari ini para Sun Seeker ingin beristirahat tidur siang, tapi baru beberapa menit untuk tidur siang, mereka sudah dibangunkan dengan paksa oleh Kapten Cannonball. Kapten Cannonball marah kepada para Sun Seeker, karena sikap mereka yang malas-malasan seperti ini, yang membuat mereka tidak bisa mengalahkan para Bun Bum Jar. Kemudian Kapten Cannonball pun langsung menyuruh para Sun Seeker untuk mengumpulkan lagi Gyasolin. Para Sun Seeker pun segera berlari karena takut untuk dimodifikasi. Di dalam perjalanan mereka melihat sebuah freezer, dan tanpa pikir panjang Itasa langsung mengubah freezer itu menjadi Kuramaju Freezer. Saat ingin pergi untuk mengumpulkan Gyasolin, Kapten Cannonball memberikan sebuah alat seperti Bun Bum Changer lagi kepada para Sun Seeker. Di akuarium Sashiro sedang menikmati pertunjukan atraksi dari seekor singa laut. Setelah selesai pertunjukannya, Mira menghampiri Sashiro yang sedang duduk sendirian. Mira mengatakan dia agak terkejut karena Sashiro menyukai akuarium. Mira juga terkesan karena kesibukannya Sashiro sebagai pakar informasi bagi Bun Bum Jar. Sashiro masih menyempatkan waktu untuk datang ke akuarium. Sashiro pun flashback dan bercerita bahwa karena dulu dia merupakan seorang tentara atau mata-mata yang terlalu sibuk dengan misi-misinya, hingga dia selalu gelisah. Saat dia hampir kehilangan hatinya, dia tidak sengaja melihat dan masuk ke sebuah akuarium, yang memberikan sebuah kenyamanan untuknya. Tanpa akuarium ini, Sashiro mungkin tidak akan jadi seperti dirinya yang sekarang. Saat sedang bercerita, tiba-tiba Mira dan Sashiro mendengar jeritan warga dari luar. Benar saja di luar sudah ada Kuramaju yang sedang menyerang orang-orang dan menyerap Gyasolin mereka. Dari belakang juga para Sun Seeker dengan menggunakan Bun Bum Killer Robo yang sudah diperkuat, datang untuk balas dendam kepada Bun Bum Jar. Para Bun Bum Jar telah berkumpul semua, dan para Bun Bum Jar harus membagi dua tim untuk melawan para Hasirian. Sashiro yang ingin melindungi akuarium ini sendirian, agar membuat Bun Bum Car Marin mengakuinya, menyuruh keempat temannya melawan Bun Bum Killer Robo, sedangkan dia sendiri yang akan melawan Kuramaju Freezer ini. Taya dan yang lainnya pun setuju dengan usulan Sashiro, lalu untuk melawan Killer Robo, Taya dan yang lainnya pun langsung berubah. Kemudian para Bun Bum Jar, dengan menggunakan miniatur Bun Bum Car mereka teleport masuk ke dalam Bun Bum Car yang akan dipakai. Setelah masuk ke dalam Bun Bum Car yang dipakai,
Bun Bum Jer langsung masuk dalam mode gatai untuk bergabung menjadi Bun Bum Jer Robo Police. Setelah bergabung, Bun Bum Jer pun menyerang Killer Robo, tapi serangan dari Bun Bum Jer Robo tidak ada yang mempan terhadap Killer Robo. Di tempat lain, sebelum melawan Kuramaju Freezer, Sashiro menyerang para Nejireta. Setelah mengalahkan semua Nejireta, Sashiro dengan menggunakan Bun Bum Shot Drive ingin langsung mengalahkan Kuramaju Freezer, tapi Kuramaju Freezer membuat tubuhnya membeku, untuk menahan kerusakan serangan dari Sashiro. Bun Bum Jer Robo terus dihajar habis-habisan oleh Killer Robo. Karena tidak bisa melawan dengan mode ini, Bun Bum Jer ingin mengubah menjadi Bun Bum Jer Robo Knight, tapi Killer Robo menghentikan aksi tersebut dengan mengunci Bun Bum Jer Robo. Sashiro masih berusaha untuk menyerang Kuramaju, tapi Kuramaju terus-menerus mengeluarkan SS-nya menghadang serangan Sashiro. Dan pada akhirnya Sashiro yang terkena serangan dari Kuramaju Freezer. Biarpun terluka parah, Sashiro terus berusaha untuk menghentikan Kuramaju Freezer, karena Kuramaju Freezer ingin membekukan akuarium itu. Mira yang melihat Sashiro yang sudah terluka parah, turun dari Bun Bum Jer Robo untuk membantu Sashiro dengan rantai yang diberikan oleh Genba. Tetapi tetap saja, Kuramaju Freezer berhasil juga mengalahkan Mira. Melihat Mira yang terluka, Sashiro membawa Mira ke sebuah tempat untuk bersembunyi. Mira memarahi Sashiro bodoh, sok mau melakukan semuanya sendirian dan rela mati. Mira mengatakan Sashiro ingin melindungi tempat spesial ini, tapi kalau mati apa gunanya? Mendengar perkataan Mira, membuat Sashiro terdiam. Kuramaju tiba-tiba datang dan langsung menyerang Mira dan Sashiro, tapi Sashiro berhasil menggagalkan serangan dari Kuramaju. Sashiro berterima kasih kepada Mira karena omongan Mira membuatnya tersadar, padahal yang seharusnya dilakukan sebenarnya sangat sederhana yaitu dengan kerja sama tim. Sashiro pun mengatakan bahwa sekarang dia mengakui Mira sebagai anggota timnya. Mendengar itu Mira sangat terkejut karena selama ini padahal Sashiro belum menerimanya sebagai anggota tim. Sashiro pun meminta Mira membantunya, untuk melindungi akuarium ini. Sashiro dan Mira pun langsung berubah untuk menyerang Kuramaju Freezer. Melihat itu Kuramaju Freezer terus menyerang mereka dengan SS-nya, tapi serangan Kuramaju tidak ada yang berhasil mengenai Sashiro dan Mira. Karena permukaan tanah sudah menjadi es, Sashiro dan Mira memanfaatkannya untuk meluncur menyerang Kuramaju Freezer dan berhasil mengalahkannya, serta membuat Marin mengakui Sashiro. Setelah mengalahkan Kuramaju Freezer dan telah mendapatkan Bun Bum Car Marin, Sashiro dengan menggunakan miniatur Bun Bum Car Marin, teleport masuk ke dalam Bun Bum Car Marin, serta Genba juga teleport masuk ke dalam Bun Bum Car Safari. Bun Bum Jer pun langsung masuk dalam mode gatai, untuk bergabung menjadi Bun Bum Jer Robo Monster. Dengan gabungan baru ini, Bun Bum Jer Robo sangat agresif dan kuat seperti monster, dan terus-menerus menyerang Bun Bum Killer Robo. Dan untuk serangan terakhir, dengan menggunakan Bakuage Wild Bun Bum Finish, para Bun Bum Jer berhasil mengalahkan Bun Bum Killer Robo dengan kekuatan baru mereka. Setelah mengalahkan Kuramaju dan Bun Bum Killer Robo, para Bun Bum Jer kembali ke markas rahasia untuk berterima kasih kepada Bun Bum Car baru mereka. Entah kenapa saat Mira bergabung ke Bun Bum Jer, image Sashiro yang cool dan keren, seolah-olah sudah hilang. Lanjut episode 15, awal cerita, dimulai dengan para Sun Seater yang kagum melihat sebuah poster dinosaurus yang sangat terlihat kuat ini. Mereka membayangkan jika membuat sebuah Kuramaju dari dinosaurus pasti Kuramaju itu sangat kuat. Di sebuah tempat yang berisi fosil-fosil dinosaurus, para Sun Seater sedang menyamar jadi pekerja di situ untuk mengambil kesempatan membuat Kuramaju dari fosil-fosil yang ada. Saat ada kesempatan, dengan menggunakan sebuah kunci, Itasa mengubah salah satu fosil. Petugas Jou yang sedang berjalan-jalan di sekitaran situ, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari seorang wanita. Petugas Jou pun langsung menuju ke sumber suara. Sesampainya di sana, petugas Jou terkejut saat melihat seekor dinosaurus. Taya dan yang lainnya juga telah sampai, melihat ada Kuramaju, mereka pun langsung berubah menjadi Bun Bum Jer. Saat ingin menyerang, anehnya Kuramaju dinosaurus tidak menyerang mereka, tapi melompat dan lari meninggalkan para Bun Bum Jer. Dijelaskan oleh pengurus fosil di situ, bahwa Kuramaju itu sangat mirip dengan Simiasaurus asli, yang diyakini memiliki kekuatan kaki yang kuat. Karena takut Kuramaju dinosaurus itu akan menyakiti orang-orang, para Bun Bum Jer harus mencari Kuramaju itu dan mengalahkannya,
agar Kuramaju Dino itu kembali menjadi fosil, dan sebagai kurir, Taiya dan yang lainnya akan mengirim fosil itu kembali ke sini. Misi pencarian dinosaurus pun dimulai, semua anggota Bunbumjer berpencar untuk mencari Kuramaju Dino, mereka mencari kemana-mana tapi tetap tidak ditemukan. Saat sedang mencari Kuramaju Dino, petugas Joe tidak sengaja melihat semak-semak yang bergoyang, benar saja di balik semak-semak itu terdapat Kuramaju Dino yang sedang bersembunyi. Saat melihat petugas Joe, Kuramaju itu ingin lari lagi, tapi larinya terhenti karena perutnya keroncongan. Karena Kuramaju Dino sangat mencolok, orang-orang yang melihat Kuramaju Dino merasa takut. Agar tidak membuat kericuhan di kota, petugas Joe membawa Kuramaju Dino ke sebuah tempat persembunyian. Petugas Joe bisa saja mengalahkan Kuramaju Dino itu untuk mengubahnya kembali menjadi fosil, tapi petugas Joe akan merasa bersalah, karena Kuramaju Dino tidak menyerang manusia. Dari depan tiba-tiba Genba datang, membuat petugas Joe terkejut dan panik karena dia melindungi Kuramaju. Alih-alih memukul petugas Joe, Genba memberikan kunci gudang miliknya, menyuruh petugas Joe bersembunyi di sana, karena akan buruk jika ada yang melihat Kuramaju Dino. Di dalam gudang, petugas Joe memberi makan Kuramaju Dino, terlihat mereka berdua sudah sangat akrab. Tiba-tiba Taiya menghubungi petugas Joe, Taiya mengatakan dia sudah mendengar semuanya dari Genba, dan bertanya pada petugas Joe apa yang akan kau lakukan dengan Kuramaju itu. Petugas Joe menjawab, dia yakin Kuramaju ini tidak akan menyerang siapapun. Taiya mengatakan apakah kau bisa membuktikannya? Petugas Joe dengan yakin memberitahu Taiya, bahwa berikan dia waktu sampai besok untuk membuktikannya. Mendengar itu Taiya pun memberikan petugas Joe waktu, untuk membuktikannya. Untuk membuktikan perkataannya kepada Taiya, petugas Joe terus mengawasi Kuramaju Dino sepanjang malam serta tidur bersama dengan Kuramaju Dino. Malam pun terlewati dengan aman, Kuramaju Dino tidak menyerang manusia. Petugas Joe menamai Kuramaju Dino Kitaro, karena Kuramaju Dino terus mengatakan Kaseki, mendapatkan nama baru membuat Kuramaju Dino sangat senang. Jadi mulai sekarang kita panggil Kuramaju Dino dengan Kitaro aja ya guys, biar pendek. Saat membuka pintu gudang untuk pergi membeli makanan, para Sunsitter dan Nejireta sudah menunggu di depan pintu untuk menangkap Kitaro. Untuk melindungi Kitaro, petugas Joe pun langsung berubah menjadi Bone Black untuk melawan semua Nejireta yang ingin menangkap Kitaro. Karena sendirian, petugas Joe sangat kesusahan melindungi Kitaro. Untungnya anggota Bunbumjer yang lainnya datang untuk membantu, melawan Nejireta yang mengganggu. Terlihat dari belakang, Kapten Cannonball sepertinya memiliki hasil eksperimen baru. Lalu Kapten Cannonball mengetes hasil eksperimen barunya terhadap Kitaro. Kitaro yang terkena serangan eksperimen Kapten Cannonball, tiba-tiba matanya berubah menjadi hitam, dan langsung menyerang petugas Joe serta para Bunbumjer. Petugas Joe yang bingung apa yang sedang terjadi, berusaha menyadarkan Kitaro, tetapi tetap tidak bisa, karena insting liar dan daya pertarungan yang tertanam pada diri Kitaro, semuanya sudah lepas kendali. Tidak sampai di situ, Kitaro pun bisa berubah menjadi raksasa, tanpa masuk ke jalan raya luar angkasa. Saat menjadi raksasa, Kitaro mengobrak-abrik bangunan di sekitarnya, membuat dampak yang besar terhadap para manusia. Petugas Joe tidak percaya semua ini akan terjadi, dengan hati yang amat berat, dan karena tugasnya sebagai seorang polisi untuk melindungi masyarakat, petugas Joe pun mengambil keputusan dia harus mengalahkan Kitaro. Sudah berniat untuk mengalahkan Kitaro, para Bunbumjer dengan menggunakan Bunbumcar Safari dan Marine, mereka pun bergabung menjadi Bunbumjer Robo Monster, untuk menghentikan Kitaro yang lepas kendali. Pertarungan Kitaro dan Bunbumjer Robo Monster berlangsung sangat lama hingga petang. Mungkin petugas Joe masih berat hati, untuk mengalahkan Kitaro. Ingin segera mengalahkan Kitaro, petugas Joe pun flashback kebersamaannya dengan Kitaro yang sangat intens. Dengan permintaan maaf dari petugas Joe pun mengaktifkan Bunbum Finish untuk memperkuat cakarnya Bunbumjer Robo Monster. Dengan cakar yang sudah diperkuat, Bunbumjer pun berhasil menghancurkan Kitaro. Setelah mengalahkan Kitaro, petugas Joe mengantar kembali fosil dinosaurus Kitaro ke pengurusnya. Lanjut episode 16. Awal cerita dimulai dengan para Bunbumjer yang sedang latihan simulasi.
untuk ikut balapan di Big Bang Grand Prix dalam jalan raya luar angkasa. Terlihat para Bunbumjer sangat serius dalam latihan ini. Saat sedang balapan, penyidik Shirabe menghubungi dan memberitahu Taya bahwa telah terdeteksi benda asing tak dikenal telah jatuh ke bumi. Ada kemungkinan itu merupakan Hasirian. Tidak berselang lama, tiba-tiba sebuah cahaya putih dengan kecepatan yang sangat tinggi menyusul dan menerobos para Bunbumjer, yang membuat para Bunbumjer terpental. Di dalam markas rahasia, Taya dan yang lainnya sedang mengobati luka akibat terpental tadi, serta menyelidiki cahaya putih itu, tapi biarpun sudah diperjelas pakai komputer, tetap saja tidak bisa mendeteksi apa sebenarnya cahaya putih itu. Taya dan yang lainnya mendapatkan informasi bahwa sinyal yang dikeluarkan oleh cahaya putih itu, sama dengan sinyal yang ada pada Bunbumchenjer milik Bunbumjer dan juga para Bunbumkar, itu adalah sinyal yang dipancarkan oleh semua perangkat yang dibuat Bundario. Jadi apakah cahaya putih itu adalah perangkat buatan Bundario, masih menjadi misteri. Di tempat lain di markas rahasia para Hasirian, Kapten Cannonball sedang gelisah karena kiriman yang sangat penting dari kepala Hasirian belum kunjung datang. Di atas sebuah gedung, terlihat seseorang seperti Bunbumjer dan terlihat sebuah makhluk seperti Bundario yang bernama Byundi, sedang duduk termenung di sana. Tiba-tiba sosok ungu itu mulai bersemangat, karena di sebuah alat yang dipegangnya telah terdeteksi sebuah kekacauan, dijelaskan oleh Byundi itu adalah sinyal Bunbum. Mendengar itu, sosok ungu itu langsung bergegas ke kekacauan itu. Di sebuah taman, terlihat balon seorang anak kecil sedang tersangkut di atas pohon. Saat petugas Joe ingin mengambil balon itu, seseorang dengan kecepatan tinggi melompat mengambil balon itu duluan, dan memberikannya pada anak kecil itu. Di sebuah kafe saat Mira sedang bekerja di situ, dia tidak melihat ada sebuah cairan di lantai. Akhirnya Mira pun terpeleset, untungnya dia ditangkap oleh orang itu dengan sedikit atraksi. Di tempat lain, orang itu juga mengganggu Genba, dengan duluan memberikan masukan pada kliennya Genba. Tidak sampai di situ, orang itu juga mengganggu Sashiro yang sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Bahkan orang itu datang menghampiri Taya yang baru saja selesai mengantar sebuah paket. Tanpa basa-basi, orang itu langsung menyerang Taya, tapi masih bisa diatasi oleh Taya. Orang itu memberitahukan namanya pada Taya, orang itu bernama Homura Sakito, menyuruh Taya untuk mengingat baik-baik nama itu. Di markas rahasia, Bundario merasa terkejut saat melihat Bunbum Controller, alat yang dipegang oleh Sakito. Di markas rahasia Hasirian, para Sunshitter sedang asik bermain kartu, saat melihat Sakito yang datang dengan sedang berubah, tentu saja membuat para Sunshitter terkejut mengira Sakito merupakan anggota Bunbumjernya Taya, yang datang untuk menyerang mereka. Dari depan padahal Kapten Cannonball mengenal Sakito, ternyata Sakito datang hanya untuk mengantarkan sebuah paket yang dikirimkan oleh kepala Hasirian, kepada Kapten Cannonball. Diketahui, pekerjaan Sakito yaitu bekerja sebagai kurir seperti para Bunbumjer, tapi bedanya Sakito mengantar barang di berbagai alam semesta. Selain itu dia juga disebut sebagai pembersih nomor 1 di alam semesta, maksudnya di sini, mungkin dia mengambil pekerjaan tanpa pandang bulu, apakah itu benar atau salah, seperti perkelahian, rahasia gelap, maupun pekerjaan-pekerjaan kotor lainnya, dia akan mengambil semua pekerjaan itu. Kali ini dia mengantar pesanan dari kepala Hasirian, sebuah pedang legendaris yang dibuat oleh planet reflektor. Ingin cepat memakai pedangnya, Kapten Cannonball memerintahkan Itasa untuk mengubah pedang ini menjadi Kuramaju pedang. Di markas rahasia Bunbumjer, akhirnya terungkap sinyal yang mirip dengan sinyalnya Bunbumchenjer, padahal sinyal itu berasal dari Bunbum Controller milik Sakito. Pantas saja sinyalnya sama, karena memang Bundario yang membuat alat itu, dia membuat alat itu untuk memberikannya peningkatan kecepatan saat masih menjadi pembalap, tapi alat itu tidak bisa digunakan dengan baik oleh Bundario, jadi dia membuang alat itu. Tapi kenapa alat itu bisa dipegang oleh manusia? Itulah pertanyaan yang jawabannya masih dicari oleh Sashiro. Sashiro mendapatkan bahwa ada kasus orang hilang dengan nama Homura Sakito yang hilang pada usia 10 tahun, tapi masih belum yakin apakah mereka adalah orang yang sama. Tiba-tiba Taya mendapatkan pesan video dari Bunbumchenjernya, terlihat para warga sedang diserang oleh Kuramaju pedang dan menyerap gasolin mereka. Melihat itu Taya dan yang lainnya pun langsung bergegas ke sana, sesampainya di sana melihat para Nejireta yang ingin menyerang para warga, Taya dan yang lainnya pun langsung berubah menyerang para Nejireta. Para Nejireta bukanlah hal yang sulit bagi Bunbumjer, setelah mengalahkan semua Nejireta, para Bunbumjer langsung menyerang Kuramaju pedang.
Kuramaju pedang legendaris padahal bukan hanya sekedar nama, tapi memang dia sangat kuat membuat para Bun Bum Jer sangat kesusahan melawannya, karena dia mampu menyerap serangan lalu mengembalikan serangan tersebut. Melihat Bun Bum Jer yang sedang kalah, Kapten Cannonball muncul memperkenalkan dirinya, karena selama ini dia cuma bekerja dari belakang layar. Dia muncul hanya ingin memberitahu bahwa Kuramaju pedang sudah menyerap banyak Gyasolin, jadi semakin dia diserang dia akan semakin kuat. Tiba-tiba saat Taeya dan Kuramaju sedang saling menyerang, Sakito datang menerobos mereka dengan kecepatan tinggi, membuat Taeya dan Kuramaju terpental. Setelah itu, Sakito pun langsung berubah menjadi Bun Violet. Melihat Bun Violet, Kuramaju pedang langsung menyerangnya. Karena diserang, Sakito menghadapinya dengan senang hati. Sakito sangat mendominasi pertarungan dengan kecepatannya. Kemudian untuk mengakhiri pertarungan ini, dengan menggunakan Bium Arrow Drive, Sakito berhasil mengalahkan Kuramaju pedang. Setelah hancur, Kuramaju pedang berubah kembali menjadi pedang legendaris. Kapten Cannonball sangat puas dengan hasilnya karena pedang itu sudah diperkuat dan dipertajam dengan Gyasolin. Pedang ini pasti kedepannya akan menjadi sangat luar biasa. Setelah mengalahkan Kuramaju pedang, Sakito meminta Taeya untuk mempertemukannya dengan orang yang telah membuat alat ini, Bundario Bunderas. Bundario yang melihat Byun Diesel dari komputer sangat terkejut, karena Byundi merupakan orang yang selalu mendahului Bundario di balapan Grand Prix Big Bang. Lanjut episode 17, di episode 17 ini dimulai dengan para anggota Bun Bum Jer yang sedang menikmati minuman di suatu bar, yang sudah dibeli oleh Taeya. Tiba-tiba Sakito masuk dalam bar itu melihat ada Taeya dan yang lainnya berada di situ. Sakito langsung ingin pergi, tapi dia dihentikan oleh perkataan Taeya, bahwa Bundario Bunderas tidak mau menjumpainya. Hal itu membuat Sakito agak kesal. Untungnya dijelaskan oleh Byundi, bahwa bukan Sakito yang ingin bertemu dengan Bundario, tapi Byundi sendiri. Di sisi lain di sebuah tempat gym, para Sunshitter sedang berolahraga biar bertambah kuat agar bisa mengalahkan Bun Bum Jer. Tiba-tiba Itasa dan Dekotorade mendengar Yaruka menangis. Yaruka mengaku ada yang beda dengan tubuhnya. Ternyata Yaruka sudah dimodifikasi oleh Kapten Cannonball. Kapten Cannonball menjelaskan ini demi misi mereka untuk menguasai bumi. Gyasolin dari planet lain sudah berhasil diserap dengan baik, membuat markas besar Hasirian berkembang dengan sangat cepat. Jadi untuk menguasai bumi dan menyerap Gyasolin dengan baik dari bumi, Kapten Cannonball sedikit memodifikasi Yaruka. Mendengar itu, para Sunshitter seperti terima dan tidak terima perlakuan dari Kapten Cannonball. Mereka terlihat sangat lemas karena Yaruka dimodifikasi. Kemudian Kapten Cannonball menyuruh para Sunshitter untuk mengumpulkan Gyasolin. Itasa pun dengan tidak ada semangat mengambil kunci, lalu mengubah sebuah treadmill menjadi Kuramaju treadmill. Di dalam bar, Taeya menanyai Byundi, apakah Byundi dan Bundario saling mengenal? Byundi menjawab ya. Byundi bercerita, bahwa dia dan Bundario bersama-sama ikut dalam balapan Big Bang Grand Prix. Mereka adalah rekan satu tim, tapi biarpun mereka berada di tim yang sama mereka berdua adalah rival. Bundario tidak pernah mengalahkan Byundi, karena tidak bisa mengalahkan Byundi, Bundario membuat sebuah alat bernama Bun Bum Controller, agar membuat dia bertambah cepat untuk bisa mengalahkan Byundi, tapi Bundario tidak selesai membuatnya. Akhirnya dengan menggunakan prototipe dari Bundario, Byundi memaksimalkan ciptaan Bundario. Penyidik Shirabe mengatakan, tapi bukan itu kan alasan sebenarnya Bundario tidak ingin bertemu dengan Byundi. Bundario tidak bisa menjawabnya. Saat masih berbincang-bincang, Taeya mendapatkan informasi bahwa Kuramaju sedang menyerang para warga. Saat ingin pergi, Sashiro meminta Taeya untuk tetap di sini, karena masih banyak hal yang ingin dipertanyakan kepada Sakito dan Byundi. Sakito mengatakan kepada Taeya, bahwa dia juga merupakan Bun Bum Jer. Dijelaskan oleh Byundi, Bun Bum Jer adalah nama tim Bundario dan Byundi di Big Bang Grand Prix. Di tengah kota, Kuramaju dan para Nejireta sedang menyerang para warga, dengan memaksa mereka untuk mengangkat barbel-barbel, lalu jeritan keberatan mereka diserap oleh Kuramaju. Keempat anggota Bun Bum Jer pun datang untuk menghentikan Kuramaju Gym. Mereka pun langsung berubah dan menyerang para Nejireta yang mengganggu, sambil menghindari serangan dari Kuramaju Gym. Saat masih bertarung dengan para Nejireta,
Kurama Jujim menyerang para Bunbumjer membuat para Bunbumjer terjatuh, lalu dengan barbel-barbelnya, dia menghambat pergerakan Bunbumjer. Sudah keluar dari bar, Byundi memberitahu bahwa waktu itu dia ingin menamai tim mereka Bunbumjer, tapi Bundario ingin menamai tim mereka Bunbumjer, jadi untuk memutuskan memakai nama yang mana, mereka berdua sepakat untuk balapan menentukan nama siapa yang akan dipakai. Singkat cerita akhirnya balapan tersebut dimenangkan oleh Bundario, tapi semenjak kemenangan itu Bundario tidak pernah menang lagi dari Byundi. Byundi juga bercerita, semenjak lisensi balapan Bundario dicabut, Bundario tiba-tiba menghilang tanpa memberitahu Byundi, bahkan Byundi mendengar rumor bahwa Bundario sudah meningsoy, tapi Byundi terus mencari Bundario. Mendengar cerita Byundi, membuat Taeya lega karena selama ini dia mengira Byundi mencari Bundario untuk balas dendam. Lalu Taeya pun pergi untuk membantu teman-temannya. Taeya telah sampai, melihat teman-temannya yang sedang kesusahan, Taeya pun berubah dan langsung menyerang Kurama Jujim. Saat sedang bertarung, Sakito pun datang dan langsung berubah untuk membantu para Bunbumjer bumi, tapi Taeya menolaknya. Biarpun ditolak, Sakito tetap menyerang para Hashirian. Sakito menyerang para Nejireta bukanlah masalah sulit untuk Sakito. Setelah mengalahkan semua Nejireta sendirian, Kurama Jujim menyerang Sakito, tapi Sakito mengubah Bunbum kontrolernya menjadi mesin gun, menghancurkan semua serangan dari Kurama Jujim. Kemudian dengan Bunbum finish, Sakito berhasil mengalahkan Kurama Jujim sendirian. Melihat Kurama Ju yang hancur, Yaruka mengeluarkan sinar jalan raya luar angkasa, yang memiliki efek yang sama dengan jalan raya luar angkasa. Mungkin ini adalah hasil dari modifikasi tadi, membuat Yaruka membangkitkan Kurama Ju raksasa menjadi lebih cepat dan simpel. Melihat Kurama Ju raksasa, Bunbumjer pun langsung meluncurkan Bunbumkar, kemudian dengan Bunbumkar yang dipakai, mereka pun bergabung menjadi Bunbumjer Robo. Sakito juga ingin bertarung, dia pun meluncurkan Byundi ke jalan raya luar angkasa, kemudian teleport masuk ke dalam Byundi, dan hampir saja menabrak Bunbumjer Robo. Dengan keterampilan mengemudi Byundi dan Sakito, mereka berdua menyerang Kurama Jujim. Saat ingin mengalahkan Kurama Jujim masuk tahap 2, yaitu berubah menjadi treadmill raksasa, yang membuat Byundi terjebak di atas treadmill, lalu diserang oleh Kurama Ju sampai bannya Byundi rusak. Tapi akhirnya Sakito bisa mengatasinya, dengan memberhentikan treadmillnya. Setelah keluar dari jebakan, Bundario meminta Byundi untuk mengganti bannya dulu, diganti oleh Bundario mengganti ban Byundi dengan sangat cepat. Setelah mengganti ban, Byundi masuk dalam mode mecha, untuk berubah menjadi Bunbum Mecha Robo. Setelah berubah, dengan menggunakan Bunbum finish, Byundi dan Sakito berhasil mengalahkan Kurama Jujim raksasa. Setelah pertarungan itu, Byundi pun langsung pergi meninggalkan para Bunbumjer dan Bundario, karena dengan mengganti ban tadi sudah cukup untuk menghilangkan rasa khawatirnya. Terlihat kayaknya Sakito pun memiliki teman yang ingin ditemuinya di bumi, dan tiba-tiba Sakito dihubungi oleh Kapten Cannonball. Di markas rahasia Bunbumjer, setelah pertarungan itu mereka sedang menikmati kari buatan Bundario, tiba-tiba Sashiro datang dengan muka serius mengatakan, dia berhasil mendapatkan informasi soal Homura Sakito saat masih berada di bumi, sampai dia berumur 10 tahun. Dan episode 17 pun selesai. Lanjut episode 18, Sashiro mendapatkan informasi mengenai Bun Valet Homura Sakito. Sashiro mendapatkan informasi, bahwa Sakito telah meninggalkan planet bumi sejak 10 tahun yang lalu. Mendengar itu para anggota Bunbumjer bertanya-tanya, bagaimana bisa anak sekecil itu pergi ke luar angkasa sendirian. Sashiro mengatakan, mungkin karena Sakito telah kehilangan kedua orang tuanya, dan tidak ada orang dewasa yang ada di sampingnya. Di tempat lain, Sakito pergi menemui Kapten Cannonball untuk bertanya maksud dari menghubungi dirinya. Tanpa basa-basi, Kapten Cannonball memberikan misi kepada Sakito, untuk mengalahkan para Bunbumjer selamanya. Mendengar tawaran itu, Sakito pun setuju, tapi misi ini bayarannya tidaklah murah. Karena bayaran yang diminta Sakito sangat mahal, Itasa mencuri benda yang paling berharga bagi Sakito, yaitu sebuah stiker seorang pembalap. Sakito berusaha mengambil stiker itu kembali, tapi dia dipermainkan oleh para Sunseeker. Karena sudah muak, Sakito ingin menyerang para Sunseeker. Untungnya Sakito ditahan oleh Byundi, karena jika Sakito melawan para Hashirian, situasi ini akan menjadi lebih rumit. Karena tidak ada pilihan lagi, Sakito pun menerima misi tadi secara gratis, tapi dengan jaminan dia akan mendapatkan stiker itu kembali.
Untuk lebih mempermudah lagi pekerjaan Sakito untuk mengalahkan para Bunbumjer, para Hasirian memberikan bantuan, yaitu Kuramaju Pedang yang sudah diperkuat. Di suatu tempat, Taeya sedang memantau seseorang yang pernah dekat dengan Sakito, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Sakito. Nama orang itu Nagata Kakeru, dia merupakan teman kelas Sakito yang merupakan satu-satunya teman Sakito yang mau memberikan pernyataan saat Sakito menghilang. Pada saat Taeya ingin bertemu dengan Kakeru, tiba-tiba Taeya dihubungi oleh Bunda Rio, bahwa ada sinyal Bunbum yang mendekat ke arah Taeya dengan sangat cepat. Benar saja beberapa saat kemudian, Sakito pun muncul di hadapan Taeya. Para anggota Bunbumjer yang lainnya juga mendapatkan informasi yang sama, lalu mereka pun langsung bergegas ke arah tujuan. Saat berhadapan dengan Taeya, tanpa basa-basi Sakito berubah dan langsung menyerang Taeya. Kemudian untuk mengimbangi Sakito, Taeya pun ikut berubah untuk melawan Sakito, dan terjadilah duel di antara Taeya dengan Sakito. Saat saling menodongkan senjata, Taeya menanyai Sakito mengapa Sakito meninggalkan bumi. Sakito pun flashback saat dia masih kecil, dia dijemput oleh sekelompok alien salah satunya yaitu Byundi. Taeya dan Sakito beradu mulut, tapi intinya Sakito sangat membenci planet bumi, karena bumi merupakan planet yang mencampakannya. Taeya mencoba menyadarkan Sakito, dengan mengatakan Sakito masih mempunyai satu orang teman di bumi. Mendengar itu Sakito mengingat masa kecilnya, yang sedang bermain dengan temannya yang menunjukkan stiker-stiker dari para pembalap, salah satunya yaitu sebuah stiker langkah seorang pembalap legendaris berbaju ungu, Shu Matsuba, yang selama ini dipegang oleh Sakito. Sakito menyadari Taeya sedang mencoba menceramahinya, tapi dengan perkataan Taeya dengan mengatakan Taeya ingin mendengar keluhan dan teriakan Sakito, membuat Sakito agak tersentuh hatinya. Sakito mengatakan dia sangat membenci orang yang mengatakan omong kosong seperti Taeya, tapi saat masih kecil, Sakito sangat berharap bertemu dengan orang dewasa seperti Taeya. Tiba-tiba dari belakang, terdengar suara para Hasirian yang sedang menyandra orang-orang. Mata Sakito tertuju pada seseorang yang merupakan teman masa kecilnya yang juga sedang disandra. Melihat teman masa kecilnya yang sedang disandra, membuat Sakito marah dan ingin menyerang para Hasirian. Melihat Sakito yang tidak mau lagi mengalahkan Bunbumjer, Kuramaju Pedang langsung menyerang para sandra. Untungnya para Bunbumjer yang lain datang tepat waktu, lalu bersama-sama memindahkan para sandra ke tempat yang aman. Para Sunshitter sedang mencari stiker milik Sakito. Padahal saat memindahkan para sandra, Genba berhasil mencuri stiker pembalap dari Itasha, dan memberikannya kembali lagi pada Sakito. Karena tidak ada yang ditakutkan lagi, untuk membalaskan dendam karena telah mempermainkannya, Sashiro berhenti dari misi yang diberikan Hasirian. Sakito mengatakan dari awal dia sudah membenci para Hasirian, karena menganggap diri mereka paling besar di alam semesta ini. Sakito pun menyatakan perang dengan para Hasirian. Tapi Sakito menyatakan perang bukan untuk melindungi bumi, tapi hanya ingin melindungi satu-satunya temannya, dan keluarga temannya yang berada di bumi. Mendengar semangat dari Sakito, Taeya mengajak Sakito untuk bertarung bersama dengannya. Sakito pun setuju dengan ajakan Taeya, kemudian untuk mengalahkan para Hasirian, Taeya dan Sakito pun berubah untuk bertarung melawan para Hasirian. Setelah berubah, para Bunbumjer langsung menyerang para Nejireta yang menghalangi. Para Nejireta bukanlah lawan yang sepadan untuk para Bunbumjer. Saat yang lainnya masih melawan para Nejireta, Taeya dan Sakito bersama-sama menyerang Kuramaju Pedang. Kuramaju Pedang terus mendapatkan serangan dari Bunred dan juga Valet. Akhirnya Kuramaju Pedang mengeluarkan jurus pedang berputarnya, untuk menyerang Taeya dan Sakito, tapi Taeya dan Sakito masih berhasil menahan, dan menyerang balik Kuramaju Pedang hingga terpental. Kemudian untuk mengalahkan Kuramaju Pedang, dengan menggunakan serangan Bunbum dan Byundium Finish, Taeya dan Sakito berhasil mengalahkan Kuramaju Pedang. Melihat Kuramaju Pedang yang hancur, Yaruka mengeluarkan sinar jalan raya luar angkasa, yang membuat Kuramaju Pedang menjadi mobil Kuramaju Pedang. Untuk menggunakan pedang itu, para Sunshitter mengeluarkan Bunbum Killer Robo untuk menggunakan pedang itu. Untuk melawan Bunbum Killer Robo dalam mode Nitoryu, Bunbumjer pun meluncurkan para Bunbumkar, lalu mereka masuk dalam mode Gatai, bergabung menjadi Bunbumjer Robok Naik. Setelah bergabung, Bunbumjer Robok Naik dan Bunbum Killer Robo pun saling menyerang. Saat sedang dalam keadaan kalah, para Sunshitter membuat pedang mereka bisa terbang, menyerang sendiri Bunbumjer Robo dari belakang. Akibatnya pertahanan Bunbumjer Robo terbuka, lalu diserang lagi oleh Bunbum Killer Robo. Tak lama kemudian Sakito pun datang dengan kecepatan tinggi,
dan langsung masuk dalam mode mecha, mengubah Bun Bum Car-nya menjadi Byun Byun Mecha Robo. Karena bisa terbang, Sakito menyerang Bun Bum Killer Robo dari atas udara, membuat Bun Bum Killer Robo tidak bisa berkutik. Untuk bisa menyerang Sakito, Sun Siter membuat pedang mereka mengejar Sakito, tapi Sakito dan Byundi Robo sangat cepat, pedang itu tidak gampang mengejar Byundi Robo. Saat terjadi aksi kejar-kejaran, Byundi Robo memancing pedang itu untuk menyerang kembali Bun Bum Killer Robo. Kemudian untuk mengalahkan Bun Bum Killer Robo, Sakito menggunakan Byun Byun Finish, menembak hancurkan Bun Bum Jer Killer Robo. Setelah pertarungan ini, akhirnya Byundi bertemu juga dengan Bundorio. Byundi memuji tim Bun Bum Jer Bundorio merupakan tim yang bagus. Sakito juga bertemu dengan teman masa kecilnya, memberikan kembali kartu langkah Sumatsuba pada temannya, dan terjadi reunian yang tidak terduga. Sisi lain di markas Bun Bum Jer, penyidik Shirabe memberitahu kantor pusat ISA bahwa ada Bun Bum Jer baru yang datang dari luar angkasa, dan sepertinya dia tahu banyak tentang para Hashirian. Dan episode 18 pun selesai. Lanjut episode 19, di episode 19 ini di Jepang sedang merayakan Hari Tanabata. Hari Tanabata yaitu salah satu festival yang ada di Jepang, yang biasanya juga disebut dengan Festival Bintang, untuk merayakan kisah asmara antara Orihime dan Hikoboshi. Di dalam ceritanya, ayah Orihime mengizinkan pasangan tersebut hanya bertemu setahun sekali. Di salah satu tempat umum, penyidik Shirabe sedang duduk sendirian sambil menghayal dirinya dan Bundorio menjadi Orihime dan Hikoboshi. Di tempat yang sama juga, Sakito dan Byundi sedang berada di situ. Terlihat Byundi dikerumuni oleh anak-anak, karena anak-anak mengira Byundi adalah robot. Melihat Byundi sebagai alien ada di keramaian umum, petugas Shirabe menghampiri mereka untuk menyuruh Sakito dan Byundi cepat-cepat pergi dari situ. Tapi saat melihat penyidik Shirabe yang sedang memakan sebuah roti, Sakito dan Byundi langsung merasa sangat lapar. Tidak tahu mau dibawa kemana, penyidik Shirabe akhirnya membawa Sakito dan Byundi ke markas rahasia Bun Bum Jer. Di dalam markas rahasia Sakito dan Byundi diberi kari spesial oleh Bundorio untuk dimakan, terlihat mereka berdua sangat menikmatinya. Penyidik Shirabe pun meminta maaf ke Taiya karena tidak memberitahu Taiya terlebih dahulu, tapi untungnya Taiya tidak mempermasalahkan masalah ini, karena baginya Sakito dan Byundi sudah menjadi anggota Bun Bum Jer. Sakito berterima kasih kepada penyidik Shirabe karena telah membawa mereka untuk makan. Sakito menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai uang karena tidak diberi imbalan oleh para Hashirian di misi sebelumnya. Merasa prihatin, Taiya menawarkan Sakito untuk bisa selalu datang kemari, tapi niat baik Taiya dianggap lain oleh Sakito. Sakito berpikir bahwa Taiya bersikap baik padanya supaya mendapatkan informasi mengenai Hashirian darinya. Sakito tidak akan mudah memberikan informasi tentang Hashirian kepada siapapun, tapi karena Sakito sangat suka dengan kari ini, dia akan memberikan informasi jika nanti dia mengingat sesuatu. Tiba-tiba Byundi menyinggung soal Hari Tanabata, sebuah kebiasaan di Jepang tentang petualangan dan cinta dari Orihime, Hikoboshi, dan juga Bima Sakti. Mendengar kata Bima Sakti, Bundorio sangat sensitif. Dia hanya mengingat masa lalu yang buruk mengenai balapannya dengan Byundi di sirkuit Bima Sakti. Setelah Sakito menyelesaikan makanannya, Sakito langsung mengajak Byundi untuk pergi. Di tempat lain para Sun Siter sedang menirukan dan mengejek gaya Kapten Cannonball. Tiba-tiba mereka melihat seorang wanita yang sangat gembira sambil menuruni tangga, karena baru saja gajian. Karena penasaran, para Sun Siter mengikuti wanita itu. Pada saat wanita itu ingin mengambil uangnya di salah satu ATM, Itasa memasukkan duluan kuncinya, dan mengubah ATM itu menjadi Kuramaju ATM. Di markas rahasia Bundario bercerita mengenai masa lalunya yang buruk di Bima Sakti. Dia bercerita, dulu di sirkuit Bima Sakti yang merupakan babak kualifikasi untuk BBG, Bundario sedang memimpin dan Byundi berada di posisi kedua. Di sirkuit ini ada dua pilihan jalur, yaitu melompat atau mengambil jalan yang aman. Bundario ragu ingin melompat dan dia akhirnya memilih jalan yang aman. Tapi Byundi tidak ragu sedikit pun untuk memenangkan pertandingan ini dengan mengambil jalur melompat. Saat sedang bercerita, penyidik Shirabe tiba-tiba mendapatkan laporan bahwa ada Kuramaju yang sedang menyerang. Benar saja, Kuramaju ATM sedang menyerang orang-orang dengan jurusnya Guru Mani, yang membuat beban dari banyaknya uang dari orang yang terkena serangan itu. Sakito tiba terlebih dahulu dengan kecepatannya, dan langsung berubah untuk melawan para Hashirian. Mira, petugas Jou, dan Genba pun telah tiba dan membantu orang-orang yang terkena serangan dari Kuramaju ATM. Awalnya mereka bingung apa yang terjadi,
Tapi terlihat ada yang aneh dengan uang yang tertempel di mata orang-orang. Mereka pun mencoba untuk melepaskan uang itu, biarpun agak keras. Akhirnya mereka berhasil melepaskan uang itu dan orang-orang terlepas kembali dari serangan Kuramaju. Taiya dan Sashiro pun telah sampai, lalu mereka berlima pun langsung berubah untuk melawan Kuramaju ATM. Melihat Bun Bumjer yang telah datang, Kuramaju ATM langsung menyerang mereka dengan uang-uangnya, dan berhasil mengenai Mira, tapi langsung dibantu oleh petugas Chou. Melihat itu Sashiro pun mengerti mekanisme dari serangan Kuramaju ATM, dan langsung menyuruh Taiya untuk pergi. Sashiro menjelaskan, bahwa serangan Kuramaju ATM adalah membuat beban dari banyaknya uang dari orang yang terkena serangan, karena Taiya adalah orang kaya, Taiya bisa mati dengan semua kekayaannya yang dia miliki. Mendengar itu Taiya pun langsung kembali ke markas dengan rasa tidak puas. Kuramaju menyerang lagi dengan guru maneinya, tapi Bun Bumjer yang lain bersembunyi di belakang petugas Chou, karena petugas Chou sudah menghabiskan uangnya membeli mesin olahraga baru. Kemudian Kuramaju diserang oleh Sakito dengan Gatling Gun-nya, kemudian untuk mengalahkan Kuramaju, dengan serangan terakhir Bun Bum finish, mereka berhasil mengalahkan Kuramaju ATM. Melihat Kuramaju yang kalah, Yaruka langsung mengeluarkan sinar jalan raya luar angkasa, membuat Kuramaju ATM menjadi raksasa. Melihat itu Sakito meluncurkan Byundi ke jalan raya luar angkasa, dan teleport masuk ke dalam Byundi. Bun Bumjer juga meluncurkan Bun Bumkar, lalu teleport masuk ke Bun Bumkar yang akan dipakai, kemudian masuk dalam mode Gatai dan bergabung menjadi Bun Bumjer Robo. Sakito juga masuk dalam mode Mecha, dan berubah menjadi Byun Mecha Robo. Setelah berubah, dengan terbang Sakito dan Byundi menyerang Kuramaju ATM dari atas langit. Saat ingin menyerang, mesin Kuramaju ATM tiba-tiba macet. Melihat peluang, Sakito ingin segera mengalahkan Kuramaju ATM, tapi itu hanya tipuan dari Kuramaju. Saat Sakito mendekat, Kuramaju langsung menyerangnya, membuat Sakito dan Byundi terjatuh dari langit. Sakito bingung kenapa bisa terjatuh padahal dia tidak mempunyai uang, padahal tanpa sepengetahuan Sakito, Byundi diam-diam sedang menabung. Kuramaju menyerang lagi Byundi yang sedang terkapar. Untungnya Bun Bumjer Robo membawa Byundi untuk bersembunyi. Byundi meminta Bundorio memakai sayapnya untuk menyerang Kuramaju dari langit. Awalnya Bundario menolak karena masih ragu, tapi dia dikuatkan oleh para timnya, akhirnya Bundario ingin mencobanya. Byundi pun langsung memberikan sayapnya untuk Bundorio, Bun Bumjer pun masuk lagi dalam mode Gatai untuk menggabungkan sayap Byundi menjadi Wing Bun Bumjer Robo. Melihat Bun Bumjer Robo, Kuramaju langsung menyerang lagi. Tapi semua serangan berhasil dihindari oleh Bun Bumjer Robo, dan menyerang balik Kuramaju ATM. Menonton dari markas rahasia, Taiya pun mendapatkan ide dan langsung teleport masuk ke dalam Bun Bumjer Robo. Taiya meminta Bundorio untuk terbang ke atas Kuramaju ATM, tapi hal itu membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi Kuramaju. Kuramaju pun langsung menyerang Bun Bumjer Robo. Bun Bumjer Robo tidak menghindari serangan itu, membuat beban uang yang banyak dan terjatuh dengan kecepatan yang tinggi tepat di atas Kuramaju ATM. Dengan memanfaatkan beban itulah, Bun Bumjer berhasil menghancurkan Kuramaju ATM raksasa. Setelah mengalahkan Kuramaju ATM, para Bun Bumjer kembali ke markas rahasia mereka, kecuali Sakito dan Byundi. Mereka merayakan hari Tanabata ini dengan menuliskan impian mereka, dan menggantungkannya di sebuah pohon. Dan episode 19 pun selesai. Lanjut episode 20, awal cerita dimulai dengan Sakito dan Byundi yang membuka sebuah jasa usaha pembersihan keliling, untuk mendapatkan uang. Terlihat mereka berdua menikmati pekerjaan ini, dengan berjalan mencari pelanggan sambil bernyanyi. Di sebuah restoran, seorang pria sedang duduk termenung, terlihat dia sangat sedih. Terlihat juga para Hasirian yang sedang melayani pemuda itu, sepertinya mereka sedang menyamar menjadi pemilik restoran itu. Ternyata pria itu merupakan mantan pacarnya Mira, yang gagal berangkat ke New York bersama Mira, karena Mira ingin menjadi Bun Bumjer. Pria itu menyalahkan Bun Bumjer, karena dia mengira Bun Bumjer lah yang sudah mencuci otaknya Mira, untuk menjadi anggota Bun Bumjer. Karena terlihat pria itu sangat membenci Bun Bumjer, para Hasirian tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, untuk memanfaatkan pria itu melawan para Bun Bumjer. Lalu Kapten Cannonbok pun menawarkan bantuan kepada pria itu, dan memberikannya penemuan barunya, yaitu sebuah setir yang bisa mengendalikan Kuramaju dari jarak jauh. Di dalam markas rahasia Bun Bumjer, Mira terlihat sangat kelelahan karena baru selesai bekerja seharian. Saat sedang beristirahat, Mira mendapatkan telepon dari temannya,
Temannya meminta tolong Mira menggantikannya untuk menjaga shift malam, karena temannya sedang tidak enak badan. Mendengar ada pekerjaan lagi, Mira pun langsung bersemangat kembali. Tiba-tiba Taya mendapatkan informasi dari petugas Zhou, bahwa ada Kuramaju yang sedang menyerang. Benar saja, Kuramaju sedang membuat kekacauan dengan menyerang warga sekitar, untuk memancing keluar Bun Bumjer. Taya dan yang lainnya pun telah tiba ke tempat kejadian, untuk menghadapi Kuramaju. Saat melihat Mira, Kuramaju itu memanggil nama Mira, membuat Taya dan yang lainnya sekaligus Mira terkejut, karena Kuramaju itu mengenalnya. Mira yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tanpa pikir panjang bersama-sama dengan teman-temannya, berubah untuk melawan Kuramaju mangkok itu. Terlihat pemuda itu terus mengendalikan Kuramaju untuk melawan Bun Bumjer dan merebut kembali Mira. Melihat Kuramaju itu memang mengenalnya, Mira berhenti sejenak untuk berpikir mengingat-ingat siapa Kuramaju ini. Tanpa disadari, Mira sudah ditangkap oleh Kuramaju masuk ke dalam sebuah mangkok, dan Kuramaju menyimpan mangkok itu di bahunya. Bun Bumjer yang lain berusaha membebaskan kembali Mira dari perangkap, dengan melawan para Nejireta dan Kuramaju. Pada saat bertarung dengan Kuramaju, Taya menyadari bahwa Kuramaju ini sepertinya sedang dikendalikan, dan mulai mencari siapa yang mengendalikannya. Bun Bumjer yang lain terus melawan para Nejireta dan Kuramaju mangkok, dan juga hampir mendapatkan kembali Mira, tapi saat ingin membebaskan Mira, tutup mangkok itu ternyata sangat keras, dan akhirnya diambil kembali oleh Kuramaju. Sakito datang dan langsung menemukan pria itu yang membuat pria itu panik. Saat Sakito ingin menyerang pria itu, Taya datang dan menghalanginya. Saat pria itu melihat Taya, pria itu langsung menyerang Taya. Dia menyalahkan Taya, karena Tayalah yang mempengaruhi dan menipu Mira untuk menjadi Bun Bumjer. Pria itu flashback, terlihat dia dan Mira sedang mengerjakan suatu pekerjaan di sekolah. Terlihat dari dulu memang Mira sangat giat dan rajin, hingga mengerjakan tugas orang lain juga, hal itu yang membuat pria itu menyukai Mira. Hingga suatu hari, pria itu mengajak Mira ke New York, karena dia dipindahkan tugas ke sana, tapi Mira terlihat tidak menyukainya tapi juga tidak bisa menolaknya. Dari POV-nya pria itu, dia mengira Mira menyukai keputusannya, oleh karena itu dia sangat marah kepada Taya, karena dia mengira tidak mungkin Mira ingin menjadi Bun Bumjer, dan pria itu langsung menyerang Taya, tapi Taya dengan mudah mengelak dan menangkapnya. Hal itu membuat pria itu memberontak, membuat Kuramaju tidak dikendalikan dengan baik, akhirnya menyadarkan Mira yang sudah nyaman di dalam mangkok. Mira yang berada di dalam mangkok akhirnya tersadar, lalu menendang-nendang mangkok dari dalam, membuat Kuramaju tidak bisa mengimbangkan dirinya. Taya menunjukkan Mira yang sedang berusaha keluar dari mangkok kepada pemuda itu, membuat pemuda itu marah, kenapa Mira ingin meninggalkannya. Akibatnya kemudi yang dipegangnya menjadi rusak, membuat Kuramaju tak terkendalikan. Kapten Cannonball yang menonton kejadian itu dari restoran, membuat dia lumayan kecewa dengan penemuan barunya itu. Kuramaju yang tak terkendalikan menyerang kembali pemuda itu, untungnya ditangkis oleh Sakito. Sakito pun berubah dan menyerang Kuramaju itu, lalu menggunakan Byun-Byun Gatling Gun, Sakito menembak Kuramaju dan menjatuhkan mangkok yang berisi Mira. Mangkok itu diambil oleh Sashiro, akhirnya Sashiro berhasil membuka, dan mengeluarkan Mira dari kurungan mangkok tersebut. Setelah dikeluarkan dari mangkok, Mira sangat marah, dan langsung berlari pergi menyerang Kuramaju mangkok. Pertarungan Mira dilihat oleh pemuda itu, yang membuatnya tersadar bahwa mungkin hanya dia yang mengira Mira tidak bisa melakukan apapun, padahal Mira sangat kuat dan bisa melakukan apapun. Mira membuat Kuramaju itu terpojok. Pada saat ingin mengalahkan Kuramaju, Sakito datang menyuruh Mira untuk mundur, biar dia yang menghancurkan Kuramaju itu, tapi Mira menolaknya. Mira pun langsung mengeluarkan Bakuage Handling Drive, lalu bersama-sama dengan Sakito, mereka berdua menghancurkan Kuramaju mangkok itu. Melihat Kuramaju yang telah hancur, Yaruka mengeluarkan sinar jalan raya luar angkasa, membuat Kuramaju mangkok menjadi raksasa. Melihat itu Mira meminta untuk memakai Bun Bumjer Robo Builder, kemudian Bun Bumjer pun teleport masuk ke dalam Bun Bumcar yang akan dipakai, lalu masuk dalam mode Gatai dan bergabung menjadi Bun Bumjer Robo Builder. Sakito pun teleport masuk ke dalam Byundi, lalu masuk dalam mode Mecha, dan berubah menjadi Byun-Byun Mecha Robo. Bun Bumjer Robo Builder dan Byun-Byun Mecha Robo bersama-sama menyerang Kuramaju mangkok raksasa. Kuramaju mangkok menyerang, berencana untuk menangkap kedua robo tersebut masuk ke dalam mangkok, tapi dengan mudah dihancurkan oleh dua robo itu.
Tidak puas Kuramaju Mangkok menyerang lagi dengan serangan yang sama, tapi langsung ditangkis oleh Robo Builder dan menyerang kembali Kuramaju Mangkok. Melihat ada celah, Sakito pun langsung mengeluarkan Byun-Byun Finish menembak dengan panah besarnya. Untuk semakin kuat lagi, Bun Bum Jer pun mengeluarkan Bun Bum Finish, memukul Kuramaju Mangkok dengan hamar raksasanya, membuat Kuramaju Mangkok hancur seketika. Setelah mengalahkan Kuramaju Mangkok, Taiya mengantar pemuda itu ke bandara. Setelah melihat kejadian hari ini, pemuda itu pun rela merelakan Mira, demi jalan yang dipilih oleh Mira. Dan episode 20 pun selesai. Terima kasih telah menonton. Untuk video selanjutnya, saya akan membuat alur cerita lanjutan Super Sentai Bun Bum Jer episode 21-30. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Jika kalian ingin menonton series tokusatsu lainnya, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi.